Guys, kita lihat dulu pertama siapa aja mau. Oke, Hai guys semuanya. Tunggu guys, ini saya. Oke, so aman ya. So hari ini kita akan lihat banyak hal guys yang masih belum ada yang bahas sama sekali. Mulai dari kita lihat dulu yang pertama. Oke, so kalian tahu hari ini kita webinarnya untuk intermediate trader ya. Kalau Anda pemula juga it's okay. Tetap kalian bisa perhatikan sampai selesai. Saya terakhir informasikan di grup Discord juga biar kalau belum ada yang join, biar mereka join juga guys. Oke. Forward ke setups. Guys, live. Oke, so ya saya juga rekam webinarnya biar kalau misalnya kalian perlu dapat nanti videonya, misalnya kalian pengen nonton ulang, kalian bisa nonton dari rekamannya. Oke guys, so webinar kali ini kita kasih 1 menit sampai 2 menit biar ada yang belum join, mereka join juga. Dan hari ini saya akan bahas lebih dalam ke daily profile, di mana saya sudah kasih tahu bahwa saya untuk intermediate ini, sesi ini saya mendalami daily profile. Yang daily narrative saya sebenarnya sudah bahas di pemula, di mana pemula itu wajib tahu bagaimana kita cara analisa daily, baru kita masuk ke daily profile. Jadi dua-duanya kalau sudah gabung dengan benar, nanti cara tradingnya lebih simple. Jadi kita dapat dua konformasi, baru kita cari tahu entry atau kalau misalnya mau low of the day, high of the day lebih gampang. So kali ini kita fokus ke daily profile. Mulai dari daily profile saya akan kasih tahu Asia high of the day bagaimana bentuk, dan contohnya sama London low of the day itu kembali. Jadi kalau Asia high of the day itu termasuk low of the day juga. Kalau London low of the day itu termasuk high juga, dan New York high of the day itu termasuk low juga. So itu upside dan downside karena kita ada dua trend bullish dan bearish. Bagaimanapun saya contoh di sini itu termasuk ke bullish dan bearish. Dan nanti kita akan lihat tentang continuation entry, bagaimana kita bisa entry sesuai. Kalau kita sudah pastikan daily narrative sama daily profile, baru kita entry continuation entry. Bagaimana kita entry? Itu hal-hal ini kita akan lihat di webinar kali ini. So, kalian nonton sampai selesai biar kalian bisa membawa salah satu ilmu yang sangat mahal atau ilmu yang edukasi yang sangat penting, guys. So, yeah. Okay, so everyone is here. Okay, so terakhir saya kirim dulu biar kalau ada yang kelewatan. Di detail FX Pro. Okay, so that's it. Dan Oke, kita mulai guys. Oke, cukup kita tunggunya. So, ya, kita mulai. So, sebelum mulai juga, saya mau infokan kalau misalnya, kalau kalian ada pertanyaan tentang webinar ini, nanti kalau setelah sudah selesai, misalnya sesinya, webinar ini setelah sudah selesai, kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang webinar kali ini, kalian bisa tanyakan di, nanti saya akan kasih tahu di mana kalian bisa pertanyaannya. Tunggu guys di sini. Oke.
Saya akan kasih salah satu thread atau bisa dibilang di sini. Ya, nanti saya pinkan ini juga biar kalian nanti kalau ada pertanyaan nanti langsung kalian bisa tanyakan di sini. Guys, kalau sudah selesai webinar, kalian bisa tanya-tanya di bawah diskusi ini. Nanti akan mulai nanti kalian bisa tanyakan di sini kayak biasa kita tanya-tanya, oke? So, ya itu juga saya mau ingetin juga biar kalian nggak kelewatan pertanyaan sesi. Oke. Kita akan mulai dari awal dari sekarang. Ya, that's it. Oke, so ini webinar sebenarnya untuk kalau Anda pemula atau intermediate, it's okay. So, apapun kalian posisi, mungkin webinar ini akan sedikit mencerah atau membuka mata kalian atau membuka pikiran lebih luas, lebih masuk logika, lebih akurat, apapun bisa disebutkan, saya bisa sebut. Pokoknya webinar kali ini luar dari yang kalian bagaimana pikiran, karena ini saya akan dalami tentang daily profile. Itu yang paling penting, apalagi kita entry kita bagaimanapun analisa di daily profile akan memastikan salah satu naratif, guys. So ini yang sangat penting sekali. Jujur aja saya juga dapat banyak hal pas saya bikin daily profile di sini. Saya juga notice banyak hal, banyak perubahan dan banyak hal-hal kita wajib perlu diperhatikan ketika kita menggunakan daily profile. So, salah satu Anda yang sebenarnya kalian itu baru belajar ICT konsep atau baru paham, ini webinar cocok untuk kalian. Jadi, webinar ini memahami struktur atau structure pasar dan membangun daily bias untuk trader intermediate. So kalian nggak perlu takut bagaimana. Kadang ada juga rasanya pas analisa oke, rasanya agak takut-takut. Ini webinar ini akan pecah semua biar kalian bisa dapat salah satu percaya diri dan menjalankan trading lebih konsisten. So kita pertama mulai dari apakah Anda termasuk trader intermediate? Pertanyaannya itu kalau siapapun nonton di sini ya balik lagi kalian nggak perlu harus trader intermediate juga. Kalau kalian beginner juga boleh kalian bisa gabung di sini biar ya pokoknya kalian dapat salah satu poin di mana kalian stop atau kalian merasa saya sudah belajar bang, apalagi saya tahu OBI, semuanya saya tahu pas, apalagi saya sudah nonton juga tentang trading plan, tapi ada juga mas rasanya nggak pas gitu. Saya juga pernah. So mungkin kali ini saya hal-hal apa yang kalian berubah dari situ mungkin itu akan membantu. Jadi apakah Anda termasuk trader intermediate? Mulai dari pertama, apakah kalian sudah memahami tentang risk management? Saya ulangin lagi, kalian belajar trading plan apapun di dunia, risk management itu paling utama. Itu kalau kalian tidak jago, apapun strategi kalian menggunakan akan gagal. Saya sudah kasih tahu, kalau kalian punya modal berapapun, jangan hanya pikir untuk satu trade aja. Kalian harus pikir 1 sampai 5 trade ke depan. Kalau saya kalah 5 trade ke depan atau saya loss 5 trade ke depan, apakah modal saya tetap oke aman atau pikiran saya tetap stabil atau enggak, akan kalian revenge trade. So, itu yang pertanyaan akan dijawabkan di sudah memahami risk management kalau Anda intermediate trader. Dan kemarin di pemula webinar saya kasih tahu mendalami tentang risk management. Bagaimana kalau kita misalnya pemula atau bagaimana kita mulai memahami atau mengetahui bagaimana kita atur risiko setiap trade. Jadi jangan pikir hanya pas mau trading, oh ini entry saya menang, saya akan menang, saya akan profit, jangan. Ada belakangan ya namanya loss, itu selalu ada. Kalian nggak bisa menghindari dari loss. So, pikir apa yang minusnya, jangan plusnya. Plus ya otomatis kita bisa dapat plusnya. Kalau kita perbaiki minusnya, yaitu plus, lebih plus lagi. So, perbaiki minusnya itu termasuk salah satunya risk management. So, Anda masuk ke trader intermediate, itu kalian harus paham tentang risk management. Dan kedua, memahami tentang konsep ICT, basic, swing points, order block, fair value gaps, market maker buy model, sell model,
atau bagaimana cara analisa swing apapun itu, ya kalian harus wajib paham. Kalian nggak bisa masuk dan bilang, saya mau belajar advance concept, saya mau belajar A, B, C, D tanpa kalian tahu yang basicnya. So, kalau kalian di sini, ya pasti saya yakin banyak orang sudah tahu tentang swing points, danomi, dan lain-lainnya. Dan ketiga, Anda kalau pilih sebagai intermediate itu penerimaan kerugian. Rugian, saya ulangi lagi, loss kita tidak bisa menghindari, kita nggak bisa mengawaskan, kita nggak bisa dihapuskan. Kita bisa lukis 100 lukisan di chart trading view, tapi kita bisa hapus itu. Tapi loss kita nggak bisa kembalikan, kalian pencet apapun. Jadi dalam dunia trading atau trading view, kalau kalian sudah entry, kalau itu loss, terima aja. Kalau resikonya sudah benar, semuanya oke. Kalau loss, terima aja. Atau enggak, kalian merasa entry ini belum terlalu 100% high probability. Oke, lihat di mana reaksinya. Kalau merasa agak nggak enak, keluar aja. It's okay. Close posisi dan keluar. Leave the market. Kalau ada momen yang lebih jelas, lebih high probability, masuk aja situ. Nggak harus kalian paksa di situ terus. Dan tidak lagi asal entry karena FOMO. FOMO itu satu hal yang siapapun di dunia trading ini nggak bisa perbaiki sebenarnya, karena FOMO selalu ada ketika kita loss, ketika kita naikin lot size, ketika kita merasa mungkin ada yang hal kita perlu dibayar. Contoh, kita punya $100 di MT4 sebagai trading, dan tiba-tiba ada muncul sesuatu dari luar. Ini ada yang harus bayar ini 1.700.000 atau 3 juta. Pikiran kalian adalah, kenapa saya nggak full margin aja ya yang $100 saya punya. Langsung masuk tetetet, habis ekonnya. Kalau kalian beruntung, itu kita nggak bisa pakai beruntung di sini, karena itu nanti termasuk ke sebagai kasino menang kalah. No, di sini ada potensi menang, dan di sini ada juga potensi kita bisa kontrol kerugian. Jadi, modal kalian yang kalian pakai tidak boleh pikiran tentang bayar utang, bayar ini, bayar A, B, C, D. Kalau kalian ada perlu gitu, keluarin aja modal kalian dari yang kalian ekon yang punya. Kalau kalian benar-benar itu ekonnya harus pakai berguna untuk trading sesuai risk management, semua aturan. Baru kalian bisa dapat salah satu perjalanan yang konsisten. Kalian nggak bisa hanya pikirkannya. Saya juga pernah alami hal-hal itu, yang dimana saya punya butuhan uang, cuman saya lihat di sini langsung. Itu salah besar. Saya tahu di sini banyak orang menggunakan hal ini. Sangat-sangat. Kalau kalian masih belum punya duit, it's okay. Biarin aja belajar dan forward test. Market nggak kemana-mana. Berapa puluhan tahun juga market akan tetap jalan terus. Siapapun nggak bakal stop market, siapapun nggak akan tiba-tiba market stop sendiri. No, market akan, kita juga nggak hidup di dunia ini, market tetap jalan, guys. So, tidak ada yang stop market, dan kita banyak waktu ada. Jadi lebih baik kita fokus apa yang kita bisa perbaiki, dan nggak boleh kita asal-asal masuk karena pikiran atau FOMO gitu-gitu. So, lebih baik kalian fokus diri sendiri, ke depannya lebih fokus saja daripada kesalahan yang tidak masuk logika. Dan memiliki trading plan tapi pas entry rasa belum yakin. Ya, itu kan. Ya, saya tahu. Kalian sudah punya semua. Oke, Bang San, saya sudah tahu A, B, C, D yang abang bilang. Oh, udah saya tahu. Tapi saya juga punya trading plan, external high, external low diambil, market structure shift, saya mau masuk. Cuman, saya rasa belum yakin apakah trade ini akan sampai TP atau kembali SL lagi. Itu yang kalian perbaiki, bagaimana cara membangun rasa percaya diri. Itu yang kepercayaan. Believe yourself. Oke, dan pertama hal yang kalian harus stop, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini selalu terjadi di grup-grup. Kalau kalian misalnya ada di grup saya, jangan kalian bandingkan dengan orang lain. Orang lain itu pikiran, cara hidup, dan apapun kalian mau sebut itu beda dengan Anda, guys. Mungkin ya, kalian kan trade Euro USD. Hari ini kalian nggak dapat trade, dia dapat trade. Ya, mungkin plan dia dicocok di situ, dia dapat.
Jadi kalian jangan pikir, oh saya nggak dapet. Tapi kalian bisa belajar apa yang dia lakukan, bagaimana entry ini terjadi. Kalian bisa. Tapi jangan banding kenapa dia nggak dapet, saya nggak dapet. Jangan. Karena setiap orang, setiap pikirannya agak beda-beda. Jadi kalau kalian nggak dapet sesuai trading plan, jangan dipaksa. Dan cari yang trading plan terbukti. Jangan asal. Saya ulangin kemarin di video YouTube, sebenarnya saya kasih tahu bahwa orang di Indonesia atau di luar, orang-orang pakai konsep yang sama, cuman ganti nama-nama biar kepala kalian pusing. Makanya saya kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu konsep ini? Ini bukan konsep saya. Semuanya belajar dari Michael ICT, namanya ICT Concept. Dan masing-masing orang punya bagaimana kita cara analisa. Ya, saya suka beberapa orang di luar sana, ada yang di trade, saya yang trade, kalian sudah kenal. Mereka menggunakan strategi yang sama. Dan saya juga menggunakan hal yang sama, tapi saya nggak ganti nama-nama. Di sini semua tergantung high dan lows. That's it. Mungkin ada di sini di Indonesia mentor-mentor yang ganti nama dengan adalah pokoknya namanya terlalu banyak banget, pikir ini yang algoritma, ini yang ini saya bakal kayak raya kalian apalah segala macam. Semuanya sama, hal yang simple dirumitkan, dibikin stres kalian, diganti nama-nama terus. Makanya cari yang setup yang terbukti. Kalau kalian nggak percaya atas nama Sean, kalian bisa cari di luar di YouTube channel AM Trades, D-Trade, semuanya menggunakan strategi ini. Ya, itu paling lebih daripada saya terbukti, mereka sudah terbukti. So, kalian harus cari trading plan yang terbukti. Jangan asal-asal pilih trading plan karena kalian lihat profit. Di setiap hal kalian lihat profit terus. Dan journal setiap trade sesuai trading plan. Kalau kalian sudah dapat trading plan, tapi kalian lupa journalnya. Journal itu paling penting guys, karena kalau kalian journal, kalian bisa dapatkan kesalahan di mana kalian bisa dapat keputusan apakah benar nggak sesuai trading plan sama. Kalian bisa lihat jam-jam apa yang kalian trade yang sering. Kalian bisa lihat volatile masuk ke market jam berapa. Kalian bisa lihat yang selama ini kalian entry-nya berapa resiko dan semuanya kalian bisa atur di jurnalnya. Dan setiap kali kalian entry lagi terus, kalian akan dapat kepercayaan diri daripada kalian rasa belum yakin. Salah satu. Dan terima bahwa membuat kesalahan itu normal guys. Kalau kita dapat kesalahan atau kita entry di salah tempat atau salah analisa, kalau kita entry di salah PDRA atau kita entry di salah key level, it's okay. 1 kali atau 2 kali itu human error. Kita nggak bisa apapun, mungkin ada kesalahan. Di dalam dunia hidup ini terkaya Elon Musk juga, masih aja dia kena kesalahan. Mungkin kalian bisa lihat SpaceX punya, dia tuh lagi down banget. Jadi bukan setiap kali semuanya tuh langsung to the top atau to the moon. No, ada juga downfall-nya. Ya kita harus perbaiki dengan secara masuk logika. Jangan hanya pikir, oh saya harus hari ini loss, jadi selama saya loss. No, di trading ada hal di mana kita bisa perbaiki semua. Jadi salah satu hal yang saya mau kasih tahu, believe yourself, you can do it. So Anda manusia, Anda punya pikiran, Anda punya apapun, tenaganya lebih banyak. Jadi pakai itu untuk dapatkan salah satu trading plan atau secara analisa risk management, secara apapun kalian bisa dapat sesuatu yang terbukti yang kalian bisa ikuti terus dengan secara konsisten. Oke, so itu aja sebenarnya saya mau kasih tahu, dan saya nggak mau banyak bilang tentang hal-hal ini juga karena kalian sudah tahu lah, termasuk intermediate trader, kalian sudah jago tentang itu. Daripada saya kasih tahu yang hal-hal banyak, ini yang paling major atau utama yang kalian perlu tahu. Kalian sebagai intermediate trader, kalian punya trading plan yang pas kalian entry belum rasa cukup yakin, ya hal-hal ini kalian perbaiki. Ya kalau kalian perbaiki, pasti otomatis kalian sudah dapat rasa percaya diri. Dan ya sebenarnya cukup bagus sampai sini, dan ini waktunya kita mendalami dengan daily profile dan daily chart analisa. Oke, kita masuk ke foundation analysis higher time frame. Dan kemarin kita lihat di webinar kemarin,
Dan saya kasih tahu bahwa foundation analis higher time frame atau daily chart itu sangat penting. Daily chart analisa itu sangat-sangat penting sebelum kita masuk ke daily profile. Kenapa? Kalau daily profile kita tuh masuk ke 7 jam. Dan daily profile kasih tahu bagaimana kita bisa entry dan bagaimana di mana kita bisa entry, bagaimana kita bisa entry dan di mana harusnya lihat untuk entry. Daily profile akan tunjukin itu semua, tapi yang the major, yang utama yang kita harus kasih apa ya, bukan kasih tahu, kita harus dikerjain yang daily. Daily itu kita perlu tahu harga lagi di mana dia ambil, apakah ambil swing points. Dan 3 protokol selalu kalian harus ingat di daily. Yang satu itu adalah swing points. Ini pertama swing points. Kalian sudah tahu di webinar sebelumnya yang pemula saya kasih tahu bahwa swing point itu paling penting. Setiap swing adalah salah satu key level untuk kita bisa masuk ke market. Kedua, daily 50%. Setiap daily candle 50% itu salah satu objektif atau key level yang sangat-sangat penting untuk kita masuk ke market. Dan ketiga, protokol expansion. Kalau kalian ada expansion candle sebelumnya, kalian bisa lihat untuk salah satu manipulasi kembali turun ke bawah atau lanjut retracement pullback, lanjut naik ke atas, atau kalian bisa ekspektasi konsolidasi. So, kalau kalian gabung swing point dengan expansion, kalian bisa lihat di sini expansion, retracement, expansion lagi, expansion, retracement, ambil swing low, lanjut lagi. So, kita bisa pakai 3 protokol ini untuk memastikan di daily chart. Atau kita bisa tanya daily chart. Kalau kita misalnya follow misalnya Euro USD, kita bisa tanya, Anda kemana hari ini? Di sini kalau kalian bisa lihat, biasa saya tandain apa yang kalian bisa lihat. Terakhir candle 50% dari closing price. Kalau sebenarnya saya bisa dari ke bawah. Ini adalah salah satu swing point juga. Dan di sini juga ada swing point. So, di sini 50% dari closing price harga. Dan kalau saya masuk ke, saya belum mau masuk ke 7 jam, cuman saya kasih tahu. Yang kalian harus fokus adalah swing point. Kedua daily, kalau ada misalnya expansion di sini, belum ada expansion terlihat banget. Ketiga, yang salah satu swing point yang 50% atau expansion. Ini tiga-tiganya putar terus di daily chart. Misalnya kalau kita lihat di sini result, kita lihat aja gold apa yang kita masuk ke piala. Ini kalau kalian lihat di sini. Di sini kemarin ada salah satu relevant low, tapi harga tutup bearish. So hari ini kita bisa ekspektasi salah satu retracement ke bearish 50%. So saya bisa ekspektasi harga hari ini apa yang terjadi? Harga manipulasi ke atas dan lanjut turun ke bawah. Saya bisa ekspektasi YouTube ini untuk hari ini. Dan itu yang kita perlu. Kalau misalnya bearish close terlalu kuat gini, harga akan kemana? Dia bakal cari yang relevant low selanjutnya. Atau enggak harga bakal manipulasi di sini lanjut turun. Kedua, ini kan expansion juga. Kalau setelah expansion apa yang bisa terjadi? Manipulasi lanjut naik juga bisa. Atau enggak harga retracement lanjut turun juga bisa. Ada potensi kita harus pikir secara logika. Kalau harga nggak lanjut naik, apa yang terjadi? Sell bagaimana ya kita pakai daily profile. Jadi dari daily kita harus pikirkan, oke, hari ini kemungkinan ada bisa terjadi ini atau itu. Nanti kalau ada yang posisi yang kita bisa masuk live trade, nanti saya akan masuk live trade bareng-bareng kita. Oke, kita bareng-bareng kita masuk live trade juga. So, saya perlu kasih tahu ke kalian. So, 3 protokol kita selalu harus ingat ya, mulai dari swing points. Dan kalian sudah tahu bahwa price separation dengan failure swing. Dan kalau di sini, kalau kalian nggak tahu tentang price separation atau failure swing, kalian harus nonton yang video atau webinar yang sebelumnya tentang ini. Kalau webinar sebelumnya, kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton di sini guys. So, biar kalian tahu juga, saya kasih tahu bahwa kalau misalnya kalian belum ngerti tentang daily chart atau daily bagaimana mendalami daily chart lebih jelas ya, kalian bisa masuk di sini. Saya pernah sudah kasih ini ada dari ini yang ya hari Juli tanggal 20 yang saya bahas. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton ini biar kalian dapat salah satu insight yang cukup jauh jelas
Dan kalau kalian lihat di sini saya bahas daily profile itu jauh lebih bukan daily profile, daily chart analisa tuh lebih dalam lagi. Di sini saya bahas yang daily chart analisanya. So, saran saya nonton video ini lebih masuk logika pas kalian nonton webinar ini guys. Oke, so kalian perlu wajib nontonkan di daily chart analisa. So, di sini yang paling major yang kita bisa lihat salah satu 3 protokol ini. Ya, waktunya kita masuk ke daily profile. Contoh, kalian tahu bahwa daily profile itu salah satu profile siapapun, itu bukan saya. Banyak trader menggunakan daily profile di mana mereka bisa pastikan hari ini apakah market mau masuk bullish atau bearish pakai daily profile. Dan apa itu daily profile? Daily profile itu sesimpulkan adalah ada 3 sesi session. Contoh mulai dari Asia. Asia sesi itu, Asia sesi itu sebenarnya yang dimana Asia, kalian kalau tahu Asia itu termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, India, apapun kan yang negara-negara ada di daerah Asia. Dan kalau Eropa ya jauh lebih ya itu termasuk ke London session. Kalau kalian masuk ke Europe session atau London ya sekarang mereka sudah beda, dulu kan satu. Jadi London session itu ya salah satu sesi dari market juga di mana kalian bisa trade ketika kalau di waktu Indonesia itu adalah jam 2 siang atau jam 1 siang. Kalau Asia sesi, kalau waktu Indonesia adalah itu jam 8 pagi atau jam 7 pagi. Kenapa ada pilihan atau pembedahan tentang Asia? Karena pas pagi-pagi Asia kan banknya buka pagi-pagi di sini. Jadi itu termasuk ke Asia sesi di Asia, negara-negara Asia. Kalau London ya di sana bukannya jam, kalau kita di jam 1 di sini ya baru di sana buka London sessionnya. Kenapa New York sesi? Ya New York sesi bukannya pas pagi di sana. Makanya ada 3 sesi tergantung mereka jamnya buka bank, buka usaha, perusahaan, atau PT-PT, atau hedge fund, apapun buka yang pagi-pagi di sana baru mereka dapat sesinya. Pas mereka buka, yang pas London session mulai di London, baru volatile kick into the market. Kalau Asia sesi contoh, kalau di Bank Indonesia atau di ada Australia atau apapun, bank tetap pun buka tapi low volatile. Kalian tahu karena Asia itu ya sangat low volatile. Kadang ada high probability volatilnya lebih tinggi, tapi major yang selama-lama saya lihat Asia itu sangat rendah low probability. Tapi London nggak kalah dengan Asia. London itu high volatility, ada movement-movementnya lebih banyak dan lebih kuat. Apalagi New York sesi. Oh, itu yang luar biasa. Kalian sudah tahu. JP Morgan di sana ada whale yang besar-besar, apalagi terkaya dunia juga di sana. Jadi ketika yang New York sesi buka itu yang volatile yang terbesar kick into the market, di mana terjadi manipulasi, reversal, yang orang-orang kena ekon MC semua terjadi di New York sesi. Coba kalian trade New York sesi dan Asia sesi, jauhnya jauh terlalu. Kalau kalian entry di Asia sesi, kalian nunggu sampai 3-4 jam juga, entry belum sampai TP-TP. Kalau kalian entry di New York sesi, wah 5 menit aja kita sudah dapat TP-nya. Itu jauh apa bedanya dengan Asia sama New York. Tapi London itu ya biasa, dia tuh bukan Asia low volatile, nggak terlalu volatile kayak London, New York juga. Dia tuh volatile tapi ya medium volatilenya nggak terlalu besar-besar guys. So itu yang termasuk ke daily profile. Kita pakai profile ini untuk pastikan dari daily bagaimana harga mau kemana. Atau kalau kita punya naratif di daily, contoh kalau kita punya 50% dari previous day candle, kalau kita mau trade hari ini candle dari 50%, bagaimana kita trade? Ya, kalau kita sudah tandain 50%, besok kalau harga buka, apa yang harusnya terjadi? Jadi ada 3 hal terjadi. Satu itu Asia bikin low of the day. Low of the day itu ketika salah satu daily candle bentuk, contoh kalau kita lihat di sini, kalau salah satu daily candle mau bentuk, setiap hari salah satu high pasti ada di daily candle. Contoh daily candle open pasti ada bentuk low kalau mau naik atau enggak kalau dia mau turun pasti dia bentuk high baru turun ke bawah. So,
untuk kita mengetahui salah satu high yang valid itu harus di dalam sesi. Antara itu Asia atau London atau New York. So, kita sekarang perlu tahu high atau low daily candle yang sesi apa yang bentuk. Jadi ada 3 potensial yang harga bisa bentuk sesi daily high dan low, itu yang termasuk ke Asia low. Jadi bukan setiap kali sih, kadang Asia session bentuk low of the day, di mana low candle daily low, baru harga mulai gerak ke atas. Dan kalau benar-benar Asia low itu valid, London akan lanjut trend dan New York akan lanjut expansion. Contoh, saya kasih tahu salah satu contoh. Asia high of the day, atau kalian bisa sebutkan sebagai low juga. Dan kalau kalian masuk ke 7, dan saya mau kasih tahu juga, ini semua 7 jam ya guys. Jadi ini setiap candle adalah 7 jam candle. Jadi dari dulu kalian pasti belajar yang candle, nggak terlalu belajar dengan 7 jam candle. Kalian pasti belajar Asia seri, kalian pasti tandain Asia mulai dari ini 8 sampai 12. Dan kalian mungkin pakai indikator-indikator yang warna-warna itu. Sekarang nggak perlu lagi buang semua indikatornya. Sekarang kita hanya menggunakan 7 jam candle. Dan kalau kalian nggak punya 7 jam premium trading view, kalian bisa pakai free indicator. Kalian nggak perlu pakai ICT everything atau sesi-sesi lagi, buang semua. Kalian bisa hanya pakai AM 7 jam high time frame candle, itu free. Dan kalau kalian pakai right offset 15 dan oke, nanti dia akan muncul 7 jamnya di sini dengan tulisan Asia, London, New York. Itu lebih gampang, lebih easy, lebih simple untuk kita mengetahui sesinya. Jadi kita nggak perlu paksa dalam chart di sini. So di sini otomatis dia akan muncul. Jadi di sini adalah setiap 7 jam candle. Ini 7 jam pertama itu adalah Asia, 7 jam kedua adalah London, 7 jam ketiga adalah New York. Di sini juga sama. 7 jam pertama Asia mulai jam 18.00 sampai jam 1 siang, termasuk ke London sesi. Dari jam 1 siang sampai ke jam 7 malam termasuk ke New York sesi. Sama dengan di sini Asia, tapi di sini London manipulasi, New York lanjut. Ini London sesi. Dan New York sesi adalah Asia sama London konsolidasi, dan New York ambil reversal, major reversal, dan lanjut naik atau turun ke bawah. So, ini yang tiga-tiganya profile di mana kita satu-satu kita bongkar dan kita lihat bagaimana cara bentuknya. Mulai dari Asia. Jadi Asia sesi adalah di mana Asia bisa bikin high of the day. HOF, kalian bisa lihat di topiknya di kemarin dikasih tahu high of the day, HOTD. Itu sama low of the day. Ini sama juga. Kalau saya nggak mau ulangin high dan low terus, kan nanti ini waktunya panjang banget. Jadi sama aja, kalau saya jelasin low, harga turun ke bawah, sama dengan turun naik ke atas juga. Di sini Asia bikin high of the day. Bagaimana? Hari daily candle buka, harga naik, Asia bikin high-nya, dan apa yang terjadi? Asia bikin high 7 jam high, dan London continuation, New York continuation lanjut turun ke bawah. Jadi kalau kalian lihat ini 15 menit, harga buka, harga naik, di sini buka, harga naik, di sini ada 20-30 waktu yang dimana Asia bikin high of the day. Jadi di sini Asia mulainya 18.00. Lewat 18.00 kalau high sudah bentuk, yang kita bisa tandain sebagai salah satu waktu yang dimana high yang bentuk itu 20.30. Itu termasuk 8.30 kalau VIP Indonesia. Ya, di situ pagi-pagi sudah bentuk high dan harga lanjut turun ke bawah. Dan pas ketika harga lanjut turun ke bawah, kalau kita bearish trend, apa yang London sama New York lakuin? Dia akan ikuti lanjut turun ke bawah. Sesimpelnya kalau saya mau tunjukin di chart, lebih simple. Kita mulai dari daily, biar kalian dapat salah satu insight juga sama-sama saya. Oke, kita ini sebenarnya terjadi di NQ. So, kalau kita lihat di sini, sebelum kita lihat itu, kita lihat di sini. Jadi ada salah satunya divergence. Kalian sudah tahu divergence itu kalau misalnya salah satu pair. Jadi contoh saya di sini analisa Nasdaq, dan kalau korelasi dengan Nasdaq itu adalah S&P 500. S&P itu SP 500. Jadi saya tarik di sini daily chart Nasdaq, dan saya tarik di sini daily chart S&P 500. So, kalau kita lihat dua-duanya chart di sini, kalian bisa lihat salah satu divergence di mana
harga di kalau kita lihat di sini harga di Nasdaq bikin lower high, tapi di S&P harga bikin higher high. So, ini salah satu indikasi di mana harga lebih kuat, lebih strong di sini lebih lemah. Jadi, di sini pas sudah bentuk high, ini salah satu naratif juga kalau kalian nggak tahu, dan ini termasuk ke relevant swing. Saya kasih tahu selalu, kita ada 3 protokol di daily, salah satu relevant swings, kedua 50% dari previous day candle atau expansion. Di sini kalau kalian lihat di S&P 500 adalah relevant swing di sweep, tapi di sini relevant high-nya belum di sweep. Karena di sini hanya sudah sweep, di sini kita nggak perlu sweep-nya, itu otomatis termasuk ke pair yang bentuk yang failure swings lebih kuat pasti turunnya. Jadi hari ini daily candle kita besoknya ekspektasi apa gara-gara relevant high diambil, kita ekspektasinya lanjut turun ke bawah. Di sini juga pasti kita harus ekspektasi besok harganya harusnya lanjut turun. Kalau kalian takut entry di failure swings kayak gini, kalian fokus ke korelasi pair. Kalau korelasi pair, di apa yang terjadi? Harga sudah sweep salah satu relevant high atau swing high. Hari ini harga bentuk lumayan doji tapi closingnya bearish. So, besoknya kita bisa ekspektasi di sini candle lanjut turun ke bawah. So, pas kita ekspektasi lanjut turun ke bawah, baru kita masuk ke 7 jam. Oke, kita di sini di S&P 500 yang dimana ada terjadi relevant high di sweep di sini. Sekarang kita fokus adalah yang candle sebelumnya ini sebagai candle selanjut turun ke bawah. Kita baru turun ke 7 jamnya. Ketika kita turun jam, kita bisa nyalain indikator juga biar kita tahu bahwa di mana Asia sesinya. Oke, sekarang Asia sesi sudah mulai. Asia sesi di sini mulai. Kita tahu bahwa dari daily harga menuju ke bawah. Kita tahu dari daily kita ada divergence dengan Nasdaq. S&P harusnya menuju ke bawah. Untuk kita pastikan itu, kita perlu daily profile salah satu high of the day dan kita perlu pokoknya kita perlu salah satu daily profile-nya. So, kalau untuk mengetahui daily profile, kita ada 3 sesi. Selalu kita nggak boleh. Sebenarnya saya saran kalian jangan trade Asia. Kalian biarin dulu Asia. Kalian dapat dari data Asia atau cara bentuk Asia, bagaimana London akan bentuk. Kalau Asia sudah bentuk high of the day, apa yang London lakukan? Expansion ke bawah. Kalau kalian lihat di sini, harga lanjut expansion ke bawah. Jadi di sini bawah sudah pasti, lumayan sudah pasti bawah Asia bikin high of the day. So high of the day sudah terjadi di sini, London lanjut turun ke bawah. Sekarang, kalau kita tahu dari daily dan daily profile-nya lumayan cocok, 90% sudah cocok. Sekarang, kalau New York sesi buka, harga akan kemana? Lanjut turun, karena daily sudah ada naratif di 7 jam juga bentuk high of the day dan low yang London sesi lanjut, yang dari Asia session, London session lanjut turun. Sekarang kita ekspektasi dari London low apa? Lanjut turun ke bawah. Dan kalau kalian lihat di sini juga ada banyak low sebagai failure swing sisa di sini. Kalau misalnya kalian bisa tanya juga, kenapa enggak London ambil low ini kembali ke bawah? Itu pertanyaannya masuk logika. Saya juga dapat pertanyaan ini. Kenapa ini nggak bisa terjadi? Karena kalau kita mau reversal dari sini, kita perlu salah satu key level untuk pastikan reversal naratifnya. Kita ada naratif di atas, tapi di bawah nggak ada. Hanya ada failure swings di bawah, di mana harga bisa target ke depannya. Apa yang kita lakukan? Simple. Kita harus nunggu sampai harga break di bawah London low sini. Kalau kita turun ke 15 menit, dan kita bisa lihat bahwa di sini, kalian lihat di sini aja sudah ada London low. London low itu apa? Jam 3.45. Jadi kalau kita lihat di sini jam 3.45 ada salah satu London sesi low, di mana itu coba untuk reversal tapi lanjut gagal lagi. Jadi kita tahu bahwa kalau untuk bullish price action memang not in mood atau nggak bakal terjadi, karena kita tahu bahwa di bawah nggak ada relevant swing yang terdekat untuk harga reversal ke atas. So, bullish mindset atau bullish yang kita ekspektasi di sini kita harus buang. Kita tidak ada momentum bullish mau bentuk di sini karena kita sebenarnya nggak ada naratif di daily apa 7 jam. Kita hanya ada bearish bias lebih
probability-nya lebih. Jadi apa yang kita fokus adalah sell. Kalau di sini kita sell di mana? Kita bisa sell ketika intraday low di break atau intraday low di break. Kalau kalian lihat dari sini, kalian lihat di sini. London low diambil, di sini pertama reversal terjadi gagal. Di sini kedua reversal coba untuk naik tapi gagal. Nah, ketika kalian lihat closing di sini, kalian bisa langsung masuk di sini. Kalian nggak perlu masuk di atas-atas di Asia atau London. Kalian konfirmasikan di daily harga apakah bisa terjadi bullish nggak. Kalau nggak bullish terjadi, harga akan bakal kemana? Ke bearish. Di mana targetnya yang semua failure swing sini. So, makanya daily profile itu perlu untuk kita pastikan apakah reversal bisa terjadi. Kita harus buangkan satu pikiran. Bullish dan bearish yang pikiran kita apakah harga mau buy atau sell. Kalau kita buang satunya dengan kalau tidak ada naratif, contoh di sini kita buang bullishnya karena kalau harga mau bentuk bullish, kita perlu salah satu daily naratif. Di sini tidak ada sama sekali, so kita perlu buang bullish ideanya di kepala dari pikiran kita, buang. Kita hanya fokus bearish. Bagaimana kita entry? Ya, kita bisa entry setiap low pas di break dengan order block kita bisa entry. So, sesimpelnya kalau kita mau entry, ulang lagi. Kalau A plus setup itu bukan masuk di pucuk-pucuk di atas. A plus setup itu adalah kita masuk ketika harga lagi turun, lagi busnya lagi jalan, baru kita masuk. Dan kita masuknya pas di sini dengan volatile New York sesi. Nah, pas volatile mulai, so siapapun masuk di sini pasti nunggu sampai retracement panjang-panjang. Tapi kalau kalian lihat di sini New York sesi pas masuk, apa yang terjadi? Langsung drop. Dengan 3 candle aja sudah selesai semuanya. So itu bedanya. Kalau kalian menggunakan daily profile yang lebih accurate, kalau kalian menggunakan daily profile yang tidak masuk logika, pasti kalian kena. Dan tadi juga saya lumayan entry sell di sini. Kalau kalian perhatikan juga, di sini saya entry sell di Nasdaq, bukan S&P. Sebenarnya saya sell di sini. Kalau kalian perhatikan di Discord, saya sebenarnya sell di sini. Dan pikiran saya adalah karena kemarin daily closingnya lumayan turun sampai high ini, turun ke banget. Dan kita lihat di sini bahwa ada memang lows yang terdekat yang dengan low ini. Jadi pikiran saya adalah memang untuk bullish terjadi memang probability-nya lebih kurang. Tapi kalau kita lihat S&P 500, memang di sini tidak ada lows yang terdekat sama sekali. Mungkin ada low di sini terlalu jauh. Di sini tidak ada, tapi di NQ masih ada. Makanya saya tandain 50% dari total range of previous day candle sampai full ini. Dan saya lihat di daily profile-nya Asia sama London. Memang Asia sama London di sini dalam range. Tapi kalau saya perhatikan ES atau S&P 500, London ambil Asia high. So, otomatis di sini ada divergence dengan Nasdaq. Kalau kalian Nasdaq itu adalah lower low-nya. Di sini ada lower low. Kalau ES itu adalah higher high. So, saya tahu bahwa di sini ada divergence. So, ada potensi untuk menurunan ke bawah. Dan pas saya melakukan di NQ, di sini, saya lihat di sini bahwa ada salah satu order block di London sesi di sini. London Asia bentuk high dan di sini ada jam berapa ini? Jam 6. Pas kalau kita lihat di ES juga lebih jelas kalau daripada ini. So, pas saya lihat di sini memang ada salah satu order block respect untuk turun ke bawah. Dan di sini juga harga kembali respect order blocknya. So, saya langsung masuk di sini. Dan entry saya di sini, taruh SL di sini. Dan saya biarin harga apa yang dia lanjut turun, tiba-tiba lanjut naik. Ya, kalau harga mau naik, dia bisa sampai ke 50% of the range yang leg yang kedua. Ini 0,62 dia masuk. Tapi kalau udah dia retest 62, kalau dia turun lagi, dia nggak boleh kembali naik ke atas. So, apa yang saya saranin? Saya saran langsung taruh SL-nya ketika dia turun ke bawah sejauh ini, saya suruh taruh SL-nya di high yang sudah retracement. Dan harga sudah break sampai ke sini, baru saya pindah SL ke break even karena
kalau harga mau kembali ke atas juga nggak boleh lewati ini semua nggak boleh. Harga pasti paling respect area sini dan lanjut turun ke bawah kayak gini. Ini yang paling bisa terjadi. Tapi apa yang terjadi, harga lumayan naik ke atas kena BI. So, yang entry saya tadi yang sore saya ambil sekitar jam 7 sebelum webinar mulai, yang kena BI. Tapi sekarang kalau kalian perhatikan, saya masih biasnya masih bearish. Kalau kita lihat NQ dan kalau kita lihat ES, masih ada divergence kalau kalian perhatikan di sini. Oke, kita lihat 37 jam kembali ke 7 jam karena kita masih di bearish bias. So, kalau kita masuk ke NQ di sini, kalau kalian perhatikan, Nasdaq, Asia, London, New York, semua dalam inside bar. Jadi, di sini ada kalau kita bandingkan dengan S&P, kalau kita taruh di NQ di sini ya S&P. So, kalau kita banding dua-duanya 7 jam, kita masuk ke 7 jam. Di sini kalau kalian perhatikan, nih, kalau kalian perhatikan dari atas high ini dengan low ini memang masih belum ada divergence dengan kalau kalian perhatikan high ini dengan low ini sama aja sebenarnya, nggak ada SMT atau divergence sama sekali. So, kalau kondisi ini kita tetap bisa trade, tapi lebih saran saya cari yang high probability di mana salah satu sesi sudah bentuk high dan lanjut turun ke bawah. Tapi saya entry tadi di NQ itu sebenarnya bukan entry yang salah, saya entry-nya pas harga continuation. Saya nggak entry di pucuk-pucuk di sini, pasti entry-nya di sini. Tapi memang ada potensi harga bisa gagal kalau narasi kita salah. So, harus terima itu. Makanya saya kasih tahu jangan asal trading. Trading memiliki salah satu resiko, bisa sell atau bisa break even, bisa profit juga guys. So, kalau sekarang kita lihat di sini bahwa kita sudah tahu bahwa Asia bisa bikin high of the day. Coba kita lihat London. Karena London juga kalian perlu tahu bahwa London juga bisa bikin low of the day atau high of the day. Di sini kan saya kasih tahu high guys. Sama juga kalau kalian putar ke chart ke bawah dari low ke atas sama juga guys. Jadi bullish dan bearish itu salah satu dalam trading itu ya selalu terjadi. So, kalau kita perhatikan sekarang London low of the day atau high of the day. Di sini ada contoh untuk low of the day. Tadi kita lihat high, sekarang kita lihat low of the day lanjut naik ke atas. Oke. Di sini ada 7 jam kalau kalian Asia konsolidasi, London manipulasi, lanjut naik ke atas, New York continuation. Dan kalau kalian lihat 30 menit di sini, apa yang terjadi? Harga lumayan manipulasi ke bawah jam 4 dan lanjut naik, respect order block ini, lanjut naik, respect order block. Dan saya kasih tahu bahwa kalau kalian siapapun di sini, kalau kalian salah satu intermediate trader, kalian wajib tahu tentang order block. Order block itu last close bearish candle sebelum bullish. Kalau kita kembali dari atas ke bawah, last close up close candle sebelum bearish. So, contoh kayak gini. Kalau sebelum bullish, yang terakhir down close candle semua atau terakhir bearish candle semua adalah order block. Kalau kita bullish, terakhir bullish candle sebelum menurunan ke bawah itu semua order block. Bearish order block. So, di sini ada 7 jam dan 30 menit. Kita masuk ke daily chart, ulang lagi kita analisa dari nol. Oke, kita masuk ke US oil. Yang contoh yang saya kasih tahu yang di situ ini adalah di sini. Oke, di sini lebih simple. So, kalau kita lihat di sini, ini lebih simple daripada relevant swing guys. Karena ini hanya kita menggunakan 50% dari candle sebelumnya. So, karena banyak yang suka kayak entry kayak gini, ya saya sering suka entry di 50% sebelum candlenya. Simple banget. Kita masuk ke chart, tandain 50% dari candle sebelumnya. So, ini candle terakhir, kita cari tutup body close, opposing swing. Dan jangan ikuti arah yang sama, ikuti yang kalau body close-nya atas, ikuti ke belakang, lawan arah aja yang tandain Fibonacci. Nah, kalau kita sudah tandain, kita sekarang turun ke 7 jam dan kita perhatikan daily profile-nya. Oke. Kalau kita lihat di daily profile, kita tunggu guys sampai masuk ke daily profile. Oke, kita di sini sudah ada di daily profile dan kita sekarang fokus dari Asia sesi. Oke, Asia sesi sudah bentuk di sini. Kalau kalian perhatikan, 50% masih ada di sini. So, kita tarik sedikit ke sini biar kita bisa lihat. Jadi, ini adalah 50% dari candle sebelumnya daily. So, kita sekarang ekspektasi bahwa harga turun, respect 50% lanjut naik ke atas. Dan kalau kita ikuti dengan sesi atau daily profile, kita bisa bentuk
konformasinya. Asia apa yang terjadi? Asia turun ke bawah. Oke, kita nggak trade Asia, kita skip Asia dan sekarang kita fokus London. Apa yang terjadi London? Wah, London manipulasi ke bawah. Kalau misalnya Asia bentuk high, misalnya Asia high of the day, Londonnya harusnya lanjut turun ke bawah. Kenapa dia naik? Berarti Asia yang bentuk low, high-nya itu gagal dan London ambil major low atau London bentuk major low dan lanjut tuh bullish. So, kalau sekarang kita turun ke 15 menit, kita bisa lihat setiap order block. Order block itu last terakhir down bearish candle sebelum bullish. Ini salah satu order block. Apa yang terjadi? Harga break, respect. Sekarang, order block selanjutnya mana? Ini terakhir down close candle. Terakhir bearish candle sebelum naik, ini adalah order block. So, ketika harga retest order block ini, kita bisa entry sesuai analisa ini. Ini semua inducement. Kalau kalian perhatikan tentang inducement, oh ini yang inducement. So apa yang terjadi adalah harga turun ke order block high di sini di semua. Kita kalau tandain nggak boleh tandain bodinya di sini. Kadang harga tuh respect body, tapi kadang ada juga full semua order block harga kena sedikit lanjut naik. So di sini harga sudah kena order block dan sudah mulai naik. Kalau kita misalnya entry di up close candle dan taruh SL di bawah sini dan kita bisa target dua arah sesuai yang targetnya. So itu yang sebenarnya saya sarankan kalian untuk trading. Jangan paksa trade di reversal di sini. Biarkan dulu reversalnya, entry pas harga lanjut naik ke atas. Oke, so jangan paksa area-area di bawah sini. Kalau misalnya kalian paksa di sini, antara kalian SL-nya panjang banget sampai sini, atau enggak, kalian kena drawdown atau kalian lagi putar-putar. Kalau harga putar-putar terus di sini, kalian pasti mati di situ. So, lebih baik kalian entry continuation, ikuti order blocks, itu jauh lebih enak daripada kalian pakai SL panjang-panjang. Oke, so ini contoh adalah low of the day London. Dan New York lanjut naik ke atas. Dan kita lihat sekarang contoh yang New York high of the day atau low. Atau bisa dibilang New York yang tadi kan kita lihat London low. Sekarang kita fokus ada New York bentuk low of the day. Jadi ini tiga profile akan ulangi terus guys. Akan terus ulangin tanpa kita pikir apapun. Ini akan ulangi terus. Jadi bagaimana kita jagokan daily chart, kita harus jagokan daily profile juga. Biar kedepannya kita bisa dapat trade lebih gampang dan lebih simple. So, kita akan lihat New York high of the day. Sangat simple juga. Hal yang sama kita menggunakan 50% dari previous daily candle. Simple banget kan? Kita masuk ke NQ, kembali lagi ke NQ, ke daily chart. Contoh, kalau kalian capek dengan relevant swing atau bang saya susah tuh cari-cari relevant swing, kasih yang simple aja bang. Ini salah satunya 50% dari candle terakhir. So kita hapus semua di sini. So kalau kita lihat di sini, kita ambil candle ini, nggak perlu sebenarnya. So candle ini kalau kalian perhatikan, kalau saya tandain 50% dari candle terakhir, jadi bullish close, opposing swing. Kalau kalian lihat harga open, lanjut turun ke bawah, respect 50, lanjut naik ke atas. Sekarang kita turun ke 7 jam. Kalau kita lihat 7 jam, apa yang kalian bisa lihat di sini? Asia bentuk high dan London lanjut turun ke bawah. Nah, kalian bisa bilang, bang, ini kan Asia high of the day, lanjut Londonnya turun ke bawah. Belum, kenapa? Di 50% masih belum gagal, masih on point. Karena 50% kalau tutup bearish, baru kita bisa pikir tentang Asia high of the day. Ini 50% masih belum tutup bearish, jadi kita nggak bisa langsung terjun ke pikiran, ini bisa jadi turun ke bawah. Nggak, masih 50% jaga. Jadi pas kena 50% langsung bullish. Pas harga bullish, kita harus fokus adalah kita tunggu sampai order block. Kalau kita lihat di sini harga jam berapa bikin low of the day, jam 8.45, dan di sini order block pertama sudah bentuk. Saya kasih tahu, setiap kali harga kalau expansion dengan volatile nggak bakal retracement sampai ke order block. Lanjut nggak. Tadi saya contoh kasih tahu lebih enak kan order blocknya kena baru naik. Tapi kalau New York sesikan namanya volatilnya lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa ekspektasi setiap kali order block akan respect, naik, respect, no. Kadang kalau expansionnya terlalu kuat, order block akan dibiarkan. Kalau kalian lihat 5 menit, kalau kalian lihat di sini,
order block pertama ada di sini di respect kalau kalian perhatikan. Kalau selalu saya bilang jangan pernah paksa di reversal area, biarkan dulu ini dan lanjut entry-nya pas kalau kalian ketemu order block-nya. Kalau kalian misalnya mau ketemu order block 4 menit atau 3 menit itu ada order block di sini kayaknya. 3 menit kayaknya. Oke, 3 menit pas ya. 3 menit pas harga di sini ada salah satu order block di mana kena order block selanjutnya lanjut naik. Kalau misalnya kalian mau entry di sini bisa entry taruh SL di bawah order block ini dan target 2 RR. Jangan target lebih dari 2 RR karena kita perlu konsistensi, bukan kita ekspektasi sampai 100 RR. Kalau 2 RR aja cukup jauh lebih cukup daripada kalian pikir di mana-mana. Saya yakin kalau coba kalian ikuti 2 RR terus jauh lebih beda. Kalau misalnya kalian mau hold bisa, kalau sudah kena 2 RR kalian keluarkan 80% dan biarkan sisa 20% sampai ke runner sampai jauh manapun dia mau. Break even ke SL-nya ke break even. Jadi saya kasih tahu bahwa setiap entry kalian entry harga nggak bakal retracement ke sampai ke order block di bawah. Kalau harga expansion lagi bullish movement yang kuat, harga akan retracement kecil-kecil lanjut naik ke atas. So, kalau saran saya, jangan kalian turun lebih dari 5 atau 4-3 menit ke bawah. 2 menit, 1 menit yang retracement itu palsu. Kalian akan kena inducement di situ. Daripada kalian turun 3-2, kalian di 4 atau 5, paling rendah 3 menit yang order block. Kalian bisa entry, oke? So, itu yang tiga-tiganya profile, Asian, London, dan New York. Kalau kalian perhatikan tiga-tiganya ini. Asia high of the day atau low of the day, dan London high of the day atau low of the day, dan New York high of the day dan low of the day. Kalau saya jelasin bullish itu termasuk ke bearish juga. Di sini kalau saya jelasin bullish termasuk ke bearish juga. Di sini kalau saya jelasin bullish, bearish itu termasuk ke bullish juga. Dan itu yang daily profile-nya guys. Kalau kalian di sini, kalau kalian benar-benar perhatikan, pasti kalian semoga kalian paham tentang daily profile yang kalian perlu dipahamin. Dan sekarang kita lihat sekalian juga continuation entry. Itu yang A plus entry modal, sebenarnya A plus entry modal tidak apa-apa. Saya kasih tahu, kalian itu cari di YouTube bagaimana cara entry A plus entry modal, bagaimana A plus entry modal, apakah ada enigma di dalam A plus, tidak ada apapun. Contoh, daily sama daily profile sudah gabung, entry simple banget. Depan layar kalian bisa lihat entry-nya. Ketika sudah dua-duanya gabung, daily narrative dan daily profile sudah gabung. Ini entry-nya. Kalian nggak usah paksa entry di bawah. Pas lanjut entry-nya pas di atas-atas saja nggak apa-apa. Di sini juga bikin high of the day New York. Pas entry jangan di sini. Entry-nya di bawah sini aja. Nggak perlu di atas banget. Reversal nggak perlu kita. Biarkan reversal. Dia mau nari di situ. Mau tinggal di situ. Biarkan semuanya. Biarkan dia gerak dengan free, kasih nafas biar dia gerak dengan free, dan baru kita masuk pas dia ada momen pullback. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, setiap kali dia retracement kena order block, tapi di sini hanya satu kali di sini doang. Selanjutnya nggak kembali ke atas. Kenapa? Karena harga pas lagi expansion terus begini, nggak akan dia masuk terus retracement. Dia akan sedikit pullback, lanjut turun, sedikit pullback, lanjut turun, sedikit pullback, lanjut turun. Jadi kita bisa tangkap entry di 3 atau 4-5 menit kayak retracement gitu, entry dan SL-nya taruh di atas ini, nggak perlu taruh di atas sini. Kalau kalian entry di sini, ya pikirnya di sini SL-nya. Kalau kalian entry di sini, nggak usah sampai sini SL terakhir OB aja di atas sini, biarkan harga gerak. Simple banget guys. So, apa yang A plus entry? Nggak ada apa-apa. Kalau kalian sudah gabung daily dengan daily profile, mereka tuh sudah cocok dua-duanya. Continuation entry atau A plus entry itu tidak ada apa-apa. Simple banget. Kita hanya entry taruh SL di terakhir order block. That's it. Simple banget. Nggak perlu kita pikir jauh-jauh lagi. Dan saya mau analisa di sini. Coba kita analisa bisa dibilang NQ sama gold. Apakah kita bisa dapat entry nggak hari ini? Oke, kita analisa bareng-bareng. Kita masuk ke chart. Dan kalau kita lihat di sini mulai dari daily. NQ kita lihat. Pertama NQ.
mungkin atau kalau kalian kan sukahan gold ya, gold kita lihat goldnya guys dulu. Oke, kalau kita lihat gold sekarang, kita kembali hapus semua. Kita nggak perlu pikir tentang apapun. Pertama, saya 3 protokol dari daily, salah satu relevant swing. Saya tahu bahwa ini juga salah satu relevant swing, dan kemarin juga relevant swing ada di sini di close bearish. So, movement bearish lebih kuat daripada bullish, dan di sini juga termasuk ke relevant swing juga. Dan kedua, kita tahu bahwa ini salah satu expansion terjadi. Setelah expansion apa yang kita ekspektasi, salah satu reversal atau retracement lanjut turun. Itu juga pikiran saya selalu ada. Jadi ada di sini relevant swing sama expansion, dan satu lagi itu adalah terakhir 50%. Dari sini saya tarik Fibonacci sampai ke high. Oke. Sekarang ekspektasi saya atau pikiran saya, apa yang saya bisa dibuang di sini? Apakah saya perlu buang satu itu? Kenapa? Apa yang saya bisa buang di sini? Satu bullish atau bearish. Saya harus dibuang satu pikirannya. Bagaimana saya buang? Ya saya harus ikuti daily profile-nya. Kalau saya turun ke bawah, saya ada potensi penurunan juga ada juga potensi penaikan juga. Coba saya turun ke 7 jam, di sini kan ada 7 jamnya, oke? Okay? So, coba saya perhatikan apakah London bikin low of the day. Kalau London bikin low of the day, harusnya yang ini harus respect yang 50% dari London reversal yang ini harus respect lanjut naik ke atas, dan harus ada order block yang mendukung naik ke atas. Coba kita turun ke 15 menit atau 30 menit. Apakah saya punya naratif untuk lanjut naik ke atas? Kalau saya lihat dari sini, apakah pikiran kalian bagaimana, adakah bisa lanjut naik ke atas? Ada potensi kalau harga nggak sampai tutup kembali ke atas sampai sini. Ada potensi untuk naik. Tapi kita bisa pikir juga bearish juga kan. Kenapa kita bisa pikir bearish juga? Karena di sini kalau kalian lihat, kan di sini juga London bisa bikin high of the day dan lanjut turun ke bawah. Ada potensi juga. Jadi untuk saat ini ada dua potensi. Ada juga potensi bullish dan ada juga potensi bearish. So, coba saya mau pastikan apakah ini sell model bentuk di sini nggak, untuk saya bisa buang bearish biasnya. Coba saya lihat di 15 atau 5 menit ada potensi penurunan. Dari saya lihat di sini memang tidak ada potensi penurunan. Kalau misalnya harga mau turun ke bawah, harga nggak bakal bikin retracement panjang-panjang begini, nggak akan bikin. Untuk kalau lanjut turun ke bawah, sesimpel kalau kalian lihat di sini, kayak gini, harga naik, retracement lanjut naik, retracement lanjut naik. Jadi momennya tuh satu arah, nggak mungkin harga itu putar-putar sejauh retracement kayak gini. Jadi untuk bearish di sini, menurut aku kurang valid. Apakah bullish bisa terjadi? Bullish bisa terjadi ketika high ini di breakout. Breakout bagaimana? High ini kalau sudah gagal, contoh, high ini diambil, kalau dia gagal untuk reversal dan lanjut naik, itu adalah breakout. Di sini jam sekarang adalah 9.30. Jam ini adalah yang sebenarnya pre-market sudah buka. Jam segini the real market of volatile atau high volatile yang buka jam ini 9.30. Kita akan lihat gold, apakah gold akan lanjut naik atau gold bikin manipulasi lanjut turun. Saya di sini tidak bisa buang bullish dan bearish bias. Kenapa? Harga lagi di ranging dengan London low, London high. Jadi saya tidak sembarangan bilang, oh bullish nggak, bearish nggak bisa. Karena dua-dua in play. Bisa terjadi reversal juga sampai naik ke atas, bisa reversal. Ada juga potensi untuk harga naik ke atas. So, kita harus pelan-pelan lihat apa yang saya bisa buang hari ini. Kalau saya bisa buang bearish, ya saya fokus bullish. Kalau saya buang bullish, ya saya fokus bearish. Bagaimana bearish terjadi? Ya paling harga naik ke atas, sweep high ini kembali turun ke bawah. Apa yang bisa bullish terjadi? Ya bullish, harga naik ke sini, nggak reversal dan lanjut naik atas. Atau ada potensi juga high turun sampai sini, ambil terakhir, kembali lagi ke sini, baru naik ke atas. Jadi ada tiga potensi, bullish juga ada, bearish juga ada. Saya perlu dibuang satunya. Bagaimana saya buang? Ya saya salah satunya harus lihat breakout.
atau di bawah sini. Untuk saat ini masih dikonsolidasi. Saya masih belum bisa anggap apapun untuk saat ini. Kalau saya mau buy, ya saya akan buy setelah high ini ditutup di atas dan harga nggak bisa lanjut turun ke bawah, baru saya berani buy di sini. So, kalau kalian tanya, Bang, bagaimana gold? Gold kondisinya bullish dan bearish. Belum ada kondisi satu arah. Jadi harus wajib nunggu antara jam. Jadi ada jamnya. Saya lupa juga kasih tahu guys. Jadi ada jamnya di mana harga nggak bikin high of the day atau low of the day lebih dari itu. Dan Asia nggak bisa ada. Jadi terakhir jamnya itu dari jam 9.30 kalau waktu Indonesia adalah 8.30 WIB. Sampai kalau waktu saya bilangin New York aja ya biar kalian nanti atur aja dengan waktu Indonesia. Oke, so kalau di sini kalau saya tandain 9.30 sampai 9.45. Contoh kita pakai 9.50 aja biar kalau lewati itu dari 9.30 sampai 9.50 kalau harga nggak bikin reversal atau continuation maka kita nggak bisa ekspektasi reversal lagi. So ini waktu yang terakhir kalau harga mau reversal antara dia lanjut naik bikin reversal atau enggak dia harus continuation, gagal reversal lanjut naik ke atas. So ini dua-duanya waktu yang terakhir, ini waktu yang windownya yang terakhir harga bikin manipulasi ini. Kalau kalian bisa lihat dia lagi naik ke high ini, London high ini. Di sini nanti kelihatan apakah mau manipulasi lanjut turun atau dia hanya mau breakout ke atas. Kita lihat bareng-bareng guys. So gold yang banyak orang suka pair trading gold yang apalagi kalian suka dengan volatile gold ya kita trade gold aja guys fokus karena saya nggak mau fokus banyak pair biar kalian nggak pusing apalagi kan silver sama gold itu mereka tuh correlated pair kalau korelasi itu adalah dua-duanya bisa bisa dibilang kalau gerak satu arah ya dia ikutin juga gerak dan kalau di sini ini lebih masuk logika lagi. Kita kalau tadi lihat gold untuk reversal, kita lupa lihat silver untuk reversal. Kalau kita perhatikan, kalau di sini ada reversal, coba kita cek dulu biar sebelum kita konfirmasi apapun, guys. So di sini memang ada salah satu order block yang bentuk jam 8.27, tapi order block ini nggak respect karena sampai high-nya di sini. Dan harga sekarang mau kembali naik ke atas. So, order block yang sell model ini nggak masuk logika juga kalau saya mau sell. Kalau potensinya ada di sini, Asia low of the day, dan London naik, dan New York juga lanjut naik. Kita akan lihat di sini. Ini yang high-nya terakhir, harga bisa lanjut naik ke atas, guys. Oke, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi. Dan ini salah satu pikirannya. So, kalau kalian biar nggak lupa, kalian bisa tulis di sini. Bullish dan bearish masih on. Jadi kita belum buang apapun. Bullish dan bearish masih on sampai high ini di breakout atau enggak reversal. So reversal bisa terjadi sampai jam 9.30 sampai 9.45 pasnya 45 sebenarnya nggak bisa lebih dari itu. So ini windownya reversal harusnya terjadi. Kalau reversal nggak terjadi di sini paling harga akan lanjut naik ke atas. So reverse jadi nanti kalau harga misalnya breakout lanjut naik ke atas low of the day akan jadi London dan New York akan lanjut naik ke atas. Oke, dan kita lihat juga ini NQ barangkali kalau ada momentum untuk kita bisa buy atau sell. Dan kalau kita lihat di sini memang kondisi yang bisa dibilang kalau daily profile dari Nasdaq tadi saya analisa memang kondisinya kurang bagus. Coba kita lihat S&P. S&P bikin high of the day, London high of the day, dan ini adalah order block yang harusnya kita harus analisa dari high time frame aja biar jelas guys. Oke, kalau kita lihat order blocknya ada di sini sebenarnya. Terakhir up close candle sebelum harga turun ke bawah ya, dan sekarang harga respect order block dan sekalian kita lihat YM. YM juga salah satu pair di mana kita bisa gabung semua. Oke, kalau kita lihat di YM
ini harusnya respect guys. Ini order block nggak boleh gagal. Kalau harga lanjut turun ke bawah. Dan kalau kita lihat dari atas, memang sell trendnya nggak terlalu menarik menurut aku. Dan di sini kenapa nggak terlalu buy juga? Karena ini sudah gagal 50%. Ini sudah ambil low-nya. So kalau misalnya harga lanjut naik ya harusnya respect yang 50% dari previous day atau previous day London candle-nya. Tapi di sini sudah lumayan turun ke bawah sampai sini dan harga lagi retracement di sini. Dan ini nggak juga masuk logika yang reversalnya. Cuman lagi menarik yang adalah yang ini adalah S&P. S&P itu lagi respect kalau London sesi kalau naik ya, kalau naik juga nggak terlalu efektif kalau naik bullish 50%. Nah, ini sudah lewat ke bawah juga. So, untuk kembali lanjut naik, ambil high ini memang sekarang nggak mungkin terjadi. Menurut aku, kalau misalnya kalau kita mau sell, pikir adalah London high of the day, kita perlu salah satu sell model yang jelas guys. Ini sell model oke, cuman nggak masuk logika juga. Karena ini adalah terakhir order block, harusnya respect. Kalau nggak, harga akan masuk ke dalam lagi. 15 menit. Oh, 15 menit itu lebih oke. Kalau kita lihat Fibonacci dari high ini sampai ke low ini, ya belum masuk 50 tapi sudah kena order block di sini. Kita pakai 10 menit aja biar ada order block 11. 12. Tunggu guys, kita lihat dulu bagaimana. Karena ini ada potensi untuk bearishnya. Kalau order block ini benar-benar valid, kita bisa ekspektasi bearish buyer selanjut turun ke bawah. Oh my god. Oke, maaf guys, tadi ada reconnecting. Oke, so maaf guys, tadi ada reconnecting, kayaknya sudah perbaiki sekarang. So ya, kalau kita sekarang, kalau untuk bullish guys, saya tidak setuju karena harga nggak terlalu bullish bias 74. Kalau ini menarik 748 yang reversal terjadi. Dan kalau kita lihat gold sekalian, gold gagal untuk lanjut naik, stop di sini. So gold nggak menarik yang sesuai kita pikir. Kita lihat MNQ. Kalau NQ itu lebih cocok untuk ES lebih cocok untuk kita sell. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, that's order block. So kenapa saya cari yang time frame lain-lain biar saya ketemunya order block yang benar guys ini. Ini yang order block yang benar. Terakhir up close candle sebelum harga turun ke bawah. Dan kalau kita lihat daily-nya, kita kembali ke daily, itu 19 menit ya. Oke, kalau kita lihat daily, memang daily-nya 50% dari terakhir down close up ke bawah atas. So daily-nya memang 50% dari previous candle. Dan sekarang kalau kita ekspektasi expansion to reversal, ini salah satunya. Expansion to bukan reversal, retracement lanjut turun ke bawah. Dan ini respect 50%. Dan di sini ada London high of the day. Sebenarnya nggak London, itu sudah masuk ke 7/48. So ini termasuk ke New York kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat 19 menit, pas 19 menit, ada potensi untuk harga respect order block ini. Dan harga lanjut turun ke bawah. So ya, dan di sini juga kalau kalian lihat, yang 50% sudah gagal guys. Kalau kalian perhatikan dari closing bullish dan ke bawah semua. Ya, 50% sudah mulai gagal. So, ini ada potensi untuk penurunan ke bawah sampai kalau misalnya ada closing di bawah. Karena bullish not in play. Kalau bullish ini harga harusnya respect order block ini. Harga nggak respect order block ini.
Kalau misalnya ada closing ke bawah sini, saya akan cari sell di sini 15 menit. Ya, ya saya mau lihat di sini closingnya bearish, closing bearish di sini dan kembali bullish retracement, baru saya lanjut sell sampai ya saya kalau bisa saya target yang low ada di bawah sini. Apapun lows di sini saya target. So saya tunggu sampai harga turun ke bawah sini guys. 19 itu pas untuk bullish candle, down close candle, respect lanjut turun ya. Kalau ini gagal ya berarti dia akan tutup kembali ke bawah sini. Oke, kita akan lihat. Dan sekalian juga saya mau login ke FX Pro MetaTrader biar kalau nanti dapat entry kita bisa entry sell. Kalau misalnya harga nggak bisa naik, contoh harga nggak bisa naik sini atau harga hanya konsolidasi sampai jam 11 gitu-gitu ya itu lebih bahaya untuk entry buy. So entry sell juga dan saya mau lihat sekarang habis ini harga turun break low ini dan lanjut turun guys. Saya mau lihat ini. Biar saya pastikan ini order block valid dan harga harusnya lanjut turun ke bawah. Oke, saya cek juga di TradingView apakah sudah FX Pro. FX Pro sudah. So, tinggal saya nunggu guys. Kalau misalnya dia hanya konsolidasi di sini, saya tidak berani sell lagi dari sini karena ya tidak masuk dan sekarang dia sudah masuk ke 5 belum. Kalau dia ya bisa masuk ke 65, 62 baru turun juga bisa. So masih kita bisa ekspektasi itu. Karena order blocknya agak terlalu besar juga sini. So 19 itu lebih jelas ya. This is the order block. So ini ada potensi untuk penurunan ke bawah dari sini ya masih bisa naik sih sebenarnya. Kita lihat juga gold, bagaimana saya nggak mau lihat yang lain-lain karena kalau terlalu banyak pair nanti pusing guys. Oh, gold juga lumayan sampai ke sini. Jam berapa ini? Jam 9.31. Coba kita turun sampai jam berapa? Ini 48 sudah lewat guys. Jadi 48. Jadi lebih dari kalau harga sudah sampai dari 30 sampai ke 50 dari 930 sampai ke 950 lewat situ kalau harga bentuk high of the day itu potensinya nggak bisa terjadi high of the day. Paling ya putar-putar di sini nanti. Jadi ini masih kondisi masih di dalam range. So kita nggak bisa pastikan ini akan naik juga. Tapi ES itu jauh lebih jelas. Kalau misalnya ada penurunan ke bawah, kita bisa sell. Mari kita lihat bagaimana dia reaksi di sini. Ini juga ya belum ada cukup bagus reaksinya. Yes itu lebih jelas. Oh, that's a nice closing. Nah, ini yang bagus guys. Ini closingnya. Oh my god. Oh my god, that's huge close. Oke, kita lihat dulu. Kalau SL-nya harusnya pas sih. Volatil. Kalian lihat volatilnya dari Asia, dari Asia sampai sekarang nggak ada volatil. Kalau kalian perhatikan volatilnya dari Asia sampai sekarang nggak ada volatil, tiba-tiba New York lihat guys volatilnya. Wah,
sangat luar biasa. Oh my god, ya. So kita cari konfirmasi untuk sell. Setelah dia bentuk break low ini dan retracement, baru saya cari entry. Kita cek dulu US 100, no S&P. Ini US 500, sorry. It's 100. Oke, ini sudah break guys. So saya coba entry, tapi SL-nya pasti panjang sih. Oh, nggak bisa SL-nya, nggak terlalu. Satu. Oh my god. Ya ini sudah lanjut naik turun. Oh my god, itu terlalu cepat turunannya. Kita tunggu sedikit retracement ke atas. So, tunggu ya guys. Ini mau retrace. Oke, ini pas kayaknya. Tunggu. So, entry saya di sini paling. Dan SL-nya nggak mau saya panjangin dari sini aja. Dan kita sampai sini aja guys. Kayaknya nggak kasih sempatan. Oh, ini lagi naik, oke. Oh no. Oke, kita tunggu dulu guys. Oh, itu terlalu agresif. Saya lebih gampang entry di HP daripada desktop, so makanya kalau sudah entry saya nanti tunjukin di desktop guys. Masih belum. Oh my god, that's so agresif. Agresif. Tiap tunggu ya guys. Trading view. Oh, lanjut turun guys. Oh, oke, so saya perlu retracement. Retracement nggak jadi-jadi guys. Ini lanjut expansionnya parah banget. Kalau sell dari sini terlalu besar sih. Oh, that's huge SL. No retracement. Oke, kalau dari sini ya saya nggak mau SL-nya tuh panjang banget. Ya paling naik atas dulu ya. That's a good. Let's see.
Oke, that's okay, I think. Ini kayaknya retracement. Oke, kita entry di sini. Kayaknya cukup retracement. Ya, so langsung saya entry market order. Daripada saya tunggu lama-lama. Oke, so kalian bisa lihat entry-nya di sini. Oh, ini enggak. Oke. Oke, SL saya nggak mungkin sejauh ini, guys. Nanti saya akan perbaiki SL-nya. Kita lihat dulu sampai mana ya. Paling fokusnya ke bawah sih. Dan entry di FX Pro juga di sini ada. Ini trading view entry, FX open chart, templates. Oke, entry-nya di sini, guys. Oke, kalau kalian perhatikan, ini entry FX Pro. Dan entry di sini, entry US 500 kan. Bukan US 100. Oke, benar sih. Time frames 15 menit ya. Oke. It makes sense. Oke, jadi SL-nya $10, guys. So, saya nggak SL-nya besar-besar. Dan targetnya $20. Atau 15 sesuai lebih dari 1 banding 1,150. Time frames 30 menit. Ya, kita bisa target sampai sini sih. Low ini paling banyak ya. Ini SL. Oke, so ini sebenarnya posisinya saya sudah kasih, guys. Kita akan lihat yang sisanya karena ya ini saya akan biarin dulu, saya nggak bakal paksa apapun di sini karena ya saya nggak mau apa ya lihat-lihat pikir apakah harga akan naik atau turun. No, ini sebenarnya bebas. Kalau misalnya harga gerak sesuai yang saya mau, ya itu sesuai strategi saya. Kalau enggak, ya harga kena SL atau misalnya harga sudah turun sampai sini saya sudah BI dan kena BI juga itu tergantung pasar gerakan. Tapi probability yang saya entry dari tadi ya menurut saya masuk logika karena bullishnya nggak mungkin bullish terjadi dari sini, paling ya kita ekspektasi bearish bias. Kalau bearish memang nggak terjadi ya it's okay. Saya akan terima stop loss, kalau stop lossnya kena saya akan terima, saya nggak bakal revenge trade atau apapun ya. Kita wajib perlu kita lihat perhatikan yang risk management dan psychology. Kalian tahu bahwa lindungi modal terlebih dahulu dan profit akan mengikuti. Kalau kalian entry sesuai modal kalian, coba saya tadi entry $10. Kalau kalian di situ taruh 50 atau $100, itu sudah hancur. Udah termasuk ke zona bahaya. Dan trading yang konsisten itu bangun dari kebiasaan yang konsisten, bukan gara-gara kalian ikuti signal atau apa-apa. Everything is, kalau kalian konsisten dengan biasa, everything otomatis ikuti kalian. Dan biarkan probabilitas bekerja, jangan memaksakan hasil. So, biarkan apapun bagaimana kalian analisa, biarkan probabilitas bekerja dengan baik, jangan memaksa. Kalau kalian profit terus dan selalu journal trading plan-nya, itu yang membangun percaya diri, guys. Sebelum checklist, sebelum kalian masuk posisi, sesuaikan trading plan, risk management sudah benar sesuai modal dan gunakan stop loss. Profit atau loss harus terima. Contoh tadi saya tunjukin di sini. Profit di sini bisa profit dan bisa loss juga. Saya tahu bahwa resiko yang saya ambil ya sesuai plan saya ini bisa kena di sini sudah lumayan lanjut naik juga. So, di sini memang ada resiko loss kena stop loss, resiko
kena BI atau risiko profit ya beruntung ya saya dapat ya sesuai analisa ya. Kalau enggak ya bisa kena stop loss atau bisa kena BI juga. Dan kalau kembali kita lihat juga kesimpulannya, edge itu bukan berasal dari strategi yang kalian lihat-lihat yang rumit, tetapi dari kemampuan menjalankan satu strategi dengan disiplin yang konsisten. Kalau kalian ikuti satu hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan dengan konsistensi, satu hari walaupun kalian loss, bakal kalian bisa lihat hasilnya lebih jelas. Dan juga saya saran kalau kalian misalnya mau pilih broker yang terpercaya untuk trading dengan aman, saya sarankan kalian harus menggunakan FX Pro karena kalian bisa dapat client welcome bonusnya $50 dari FX Pro dan perkuat ikutasmu sejak hari pertama. So, buatkan akun FX Pro melalui website atau aplikasi resmi dan selesaikan verifikasi akun dan deposit minimal $50 ke dompet FX Pro, transfer dana ke akun MetaTrader 5 pertamamu dan bonus 50 otomatis masuk. Dan siap trading. Dan saya sangat terima kasih juga FX Pro untuk tersediakan webinar ini sampai saya bisa jelasin trading plannya sampai saya masuk live trade-nya biar kalian bisa dapat salah satu insight dan edukasi yang termahal. Oke, so semoga kalian bisa ikuti trading plan yang kalian terbukti atau kalau kalian mau pakai trading plan juga nggak apa-apa pribadi. Tetap konsisten, tetap fokus dengan trading plan kalian guys. Dan sekarang kita lihat kalau ada pertanyaan, saya akan jawab untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Biar kalian juga kalau ada pertanyaan biar dapat kejawabannya. Oke, so di sini ada yang tanya tentang active wallet. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh kan tanyakan di sini guys, di kolom komentar di sini. Kalian bisa tanyakan di sini guys. So, saya tunggu paling 2 menit, 3 menit untuk pertanyaan. Kalau kalian misalnya ada tentang daily profile atau apapun, kalian bisa tanyakan di sini, nanti saya bantu jawab. Sambil kita lihat entry-nya di sini. Oh, sorry. Itu harus di sini. Oke. Ada yang mau tanya-tanya guys? Tadi yang nonton gimana ya? Ya, ada yang mau tanya-tanya boleh tanyakan guys. Karena nunggu sampai apa yang entry itu pasti lama. Kalau cepat kalau sampai ya kita bisa terakhir selesai juga. Cuman kayaknya TP di sini agak jauh juga sih. Oke, kita lihat bagaimana. Dan kalau kalian misalnya mau tanya, boleh tanya-tanya juga guys. Pasti kalian pengen lihat entry doang sih. Oke, it's okay guys. Entry-nya jelas nggak ya di sini? Oh, di sini. Hapus sini aja nggak perlu. Ya daily coba lihat daily di mana kita. Ya itu terlalu jauh TP-nya paling previous day high. Tuh low. Kalau misalnya kalian nggak ada pertanyaan, ya saya akan selesai webinarnya. Kalau kalian ada pertanyaan terakhir guys, kalau kalian boleh tanyakan. Kalau enggak nanti kalau saya selesaikan dulu webinarnya, nanti kalau misalnya update dari trade ini, saya nanti updatekan di Discord server FX Pro. Di sini, saya nanti updatekan FX Pro, zona FX Pro di sini setupnya saya updatekan di sini guys.
So, kalau kalian belum ada pertanyaan, ya kalau misalnya ya kalian tanya-tanya boleh tanyakan guys. Ya, ada yang pertanyaan. Oke, sebenarnya kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke guys, so untuk saat ini kalau kalian mau lihat ya nanti kalian cek di S&P atau Nasdaq yang kalian yang sebenarnya entry-nya di sini ini live trade juga guys. Nanti saya akan post di setup di Discord server, kalian bisa lihat barang-barang di situ. So ya itu aja guys sebenarnya. So ya uh, so kalian bisa lihat saya jelasin trading plan dengan secara live dan saya semuanya explain kasih tahu dengan secara contoh. So, lain kali kalian coba latihan tentang daily profile dan daily time frame biar kalian dapat sesuatu yang sangat berguna. Oke. Okay? So, semoga kalian manfaatkan webinar kali ini. I will see you guys in the next webinar atau next live minggu depannya. Oke, okay? Thank you semuanya untuk gabung malam ini. Dan terima kasih untuk waktunya guys. Dan semoga semuanya sehat selalu. See you guys in the next live.